Sang Sabda Menyapa. Renungan Harian Selasa 29 Agustus 2023 disusun dan dibawakan oleh Frater Justin Pati. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebelum memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita pada hari ini berjudul Ego dan Pembaharuan. Sedihlah hati raja, tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia kemudian melakukannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, bercinta dengan kekuasaan, bercinta dengan kata-kata kegembiraan, kadang membuat manusia sampai lupa kalimat kiamat yang kemudian menyusahkan orang lain. Penginjil Markus pada hari ini melukiskan tentang kondisi batin Herodes setelah berjanji dan mengeluarkan sumpahnya kepada putri Herodias, dan ia kemudian mendapat pukulan hebat dari janji itu. Pada ayat 26 terlihat sangat jelas bagaimana rasa tawar-menawar dalam hati Herodes antara kasih atau ego yang harus diperjuangkan. Sejatinya belas kasih itu lebih kuat, tetapi karena egois, harga diri, dan kekuasaan yang menghimpit, maka belas kasih itu menjadi lemah. Dan pada akhirnya Herodes pun jatuh pada zona kelam, ibarat langit kehilangan senja yang kelihatan begitu berduka. Tetapi demi harga diri, kuasa, dan tamu-tamunya, hal sekeji itu tetap dilakukan. Zaman sekarang orang lebih mementingkan diri daripada sesama di sekitar. Demi nama keluarga, kekuasaan, orang dengan rela melakukan sesuatu dengan perasaan yang telah membatu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Paus Benediktus ke-16 pernah berkata dalam ensikliknya, cinta tanpa kebenaran akan menjadi sentimental, sedangkan kebenaran tanpa cinta akan menjadi dingin dan penuh perhitungan manusiawi. Tanpa kasih dan kebenaran, relasi-relasi manusia menjadi hampa. Hanya karena keinginan untuk menyenangkan keluarga dan ingin menjaga gengsi pribadi, Herodes kemudian terlanjur menyerahkan kepala Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dunia sekarang kelihatan semakin cacat karena setiap orang mau memenangkan diri sendiri, kuasa yang ia miliki, tanpa mau berjalan bersama untuk menyempurnakan kecacatan yang semakin menjadi-jadi ini. Manusia dan dunia paham tentang keegoisan, tapi lupa mengambil langkah yang pas untuk membenahi. Manusia lebih senang mengeluarkan satu kata, satu kalimat, satu paragraf, dan pada akhirnya menjadi satu buku yang berbicara tentang keegoisan yang menyenangkan pribadi sendiri. Inilah salah satu kekeliruan yang butuh dijernihkan dalam diri manusia. Oleh karena itu, penginjil Markus pada kesempatan ini menghimbau kepada kita sekalian agar pintar-pintarlah dalam mempertimbangkan sesuatu. Bukan atas dasar gengsi, bukan atas dasar kekuasaan atau keluarga, tapi atas dasar cinta dan kematangan pemikiran kita. Di akhir renungan ini, saya mau mengajak kita sekalian untuk senantiasalah berdiri di atas diri sendiri, bukan berdiri di atas kekuasaan, gengsi, egois, karena semua itu akan menyusahkan hidup kita.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.